Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari sekolah-sekolah di Kecamatan Tanah Grogol dan Pasir Blengkong. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti pembekalan pada hari ini. Saya lihat ini ada yang dari kecamatan lain masuk, tapi kami izinkan aja karena siapa tahu memang tidak ada waktu untuk besok hari. Hari ini kami akan menyampaikan materi terkait e-presensi di sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Langsung halaman 2 aja. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Sujianto, Kasubit Disiplin dan Penghargaan BKSDM. Di sini saya hadir bersama rekan kami dari Dinas Kominfo selaku narasumber dan teman kami dari BKD Bapak Sarman. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan pembekalan ini, dalam pelaksanaan e-presensi nanti ada hambatan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Sarman atau Bapak Sarip dari Kominfo. Nanti kita akan buat linknya e-presensi. Apakah linknya grupnya e-presensi nanti tersendiri atau masih menjadi satu dengan grupnya Double Dip. Tapi keinginan kami bahwa grupnya nanti khusus adalah grup e-presensi. Jadi kita lebih enak dalam berbagi informasi apabila ada informasi-informasi baru. Baik, langsung kita persingkat waktu. Saya akan memberikan materi sedikit aja, mungkin sekitar 5-10 menit. Nanti langsung akan kita lanjutkan dengan narasumber dari Kominfo. Ya, dasar hukum dari e-presensi Bapak Ibu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 53 Tahun 2010, PP 11 Tahun 2017, dan yang lebih penting lagi adalah Nomor 4 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Terus yang kelima Surat Menpan RB Nomor P2338 tanggal 27 tentang optimalisasi penggunaan absensi berbasis elektronik di lingkungan pemerintah. Ya, maksud dari tujuan penggunaan e-presensi adalah cara mengukur kehadiran pegawai dengan menggunakan peralatan elektronik untuk mengoptimalkan peningkatan pelayanan. Tujuannya meningkatkan disiplin PNS, CPNS, P3K, dan P3. Jadi Bapak Ibu yang wajib melakukan e-presensi adalah PNS, CPNS, P3K, dan P3K, dan PTT. Jadi semua wajib menggunakan e-presensi. Terus lanjut. Diharapkan hasil e-presensi dapat dimanfaatkan sebagai amanat Perbup Nomor 44 Tahun 2005 tentang disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Terus yang kedua, yang perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu, sesuai dengan Perbup yang saat ini lagi disusun oleh tim di BKSDM dan tim pemerintah Kabupaten Pasir, bahwa TPP tahun ini kita dibayarkan dengan menggunakan SKP dan e-presensi. Jadi pemberian TPP tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa kita langsung absen 100% langsung dibayarkan 100%. Enggak. Bahwa pemberian TPP ke depannya adalah menggunakan 60% dari SKP. Jadi nilai SKP Bapak 60%-nya itu dinilai dengan TPP, nanti 40%-nya TPP itu dinilai dari tingkat kehadiran Bapak Ibu. Jadi kalau tingkat kehadiran Bapak Ibu dalam 1 bulan tidak maksimal, maka TPP yang diberikan juga tidak akan maksimal. Jadi e-presensi dan SKP sangat berpengaruh dalam pemberian TPP tahun ini Bapak Ibu. Ya, silakan dibantu. Nah, peralatan
E-presensi ini Bapak Ibu menggunakan headphone dari masing-masing PNS, CPNS, P3K, dan PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir. Dan e-presensi ini terkoneksi dengan database di Simpek Bapak Ibu. Jadi seperti halnya dengan SKP, itu nilai yang kita buat setiap bulan itu sudah ada di dalam database-nya BKPSDM, termasuk juga dengan e-presensi Bapak Ibu. Ya. Nah, sesuai dengan Pergub 44 tahun 2018, bagi instansi OPD yang menggunakan jam kerja 5 hari, kami di dalam Pergub tersebut jam kerjanya 07.07.45. Bagi yang masuk kerja, maaf Bapak Ibu, presensi masuk kerja 07 sampai 07.45. Presensi pulang dibatasi jam 16 sampai jam 18. Nah, ini jam kerjanya Bapak Ibu, jam kerja sesuai dengan Pergub 44 tahun 2018. Tapi kalau bagi sekolah-sekolah, jam kerjanya menyesuaikan sesuai dengan jam kerja yang ada di sekolah, sesuai dengan peraturan. Mungkin ya. Nah, ini Bapak itu tolong dicatat apabila dalam pelaksanaan e-presensi nanti ada kendala, agar menghubungi 2 nomor ini Bapak Ibu. Tolong disimpan, nanti kita akan buat grup. Nanti mungkin kita buat grupnya dulu. Nanti setelah itu silakan di-share ke teman-temannya untuk masuk yang memang ditunjuk sebagai admin e-presensi di sekolah masing-masing, agar dimasukkan nomor ini. Nanti kita akan berbagi informasi di dalam grup ini Bapak Ibu. Mungkin penyampaian kami dari BKSDM cukup sekian Bapak Ibu. Langsung kita akan lanjut ke teknisnya. Jadi silakan Bapak Ibu persiapkan laptop. Ada 2 laptop yang harus Bapak Ibu gunakan. 1 laptop sebagai Bapak Ibu ikut Zoom meeting ini, 1 laptopnya sebagai Bapak Ibu nanti dipandu untuk masuk ke dalam linknya e-presensi. Jadi dalam setiap bulan nanti Bapak Ibu setiap akhir bulan di tanggal 1, 2, 3, atau 4 Bapak Ibu bisa menarik data rekap absensi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk merekap manual. Jadi akan ada rekapan langsung yang dari e-presensi ini. Nanti apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan, Bapak Ibu bisa live chat nanti Pak, sambil jalan. Saya nanti akan sebagai moderator di sini karena ini ada narasumber dari Kominfo. Mungkin ada sudah Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, semoga kedepannya dalam pemberlakuan e-presensi ini tidak terjadi banyak masalah. Waktu kami persilakan bagi narasumber dari Kominfo, Bapak Syarif Abdillah, untuk memberikan penjelasan teknis terkait dengan e-presensi, Bapak Ibu. Ya, miringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu di ini ya, suara di sini. Ada saya. Di situ. Mohon konfirmasi Bapak Ibu sekali lagi untuk suara saya bisa diterima dengan baik ya. Mungkin bisa kode aja jempol gitu mungkin. Ya, mudah-mudahan udah oke aja. Siap. Saya kirim Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Abdillah. Saya peranata komputer di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pasir. Kebetulan saya yang diamanahi dari kantor ini ya, terkait aplikasi e-presensi. Hari ini mungkin Bapak Ibu, saya akan mendistribusikan informasi terkait aplikasi ini. Oke, mungkin saya langsung saja ke materi yang sudah saya siapkan. Sebentar saya selesai. Untuk materi nanti bisa di-share di live chatnya Bu, Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan materi. Untuk materinya nanti akan kami share di Pak, kemarin aja dia. chatnya. Hari ini ke Batu Licin. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi
presensi Kabupaten Pasir. Nah, apa sih presensi Kabupaten Pasir ini? Jadi aplikasi presensi itu saat ini yang digunakan secara mobile itu adalah aplikasi berbasis Android dan iOS. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang masih menggunakan BlackBerry mungkin ya, atau Nokia yang masih versi Symbian itu belum bisa menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini sendiri juga memiliki batasan-batasan seperti mungkin sistem requirement, seperti minimal versi Android yang digunakan dan juga versi iOS yang digunakan. Untuk versi rilis Android terakhir itu adalah versi 0.9 untuk iOS atau yang digunakan iPhone itu 1.0.1. Aplikasi ini membutuhkan izin lokasi yang pastinya karena kita berbasis lokasi ya, dan juga untuk telepon untuk beberapa fitur tertentu. Tentunya juga aplikasi ini digunakan untuk melakukan presensi secara online dan juga offline. Aplikasi ini juga memiliki fitur biodata pegawai, yang mana biodata pegawai ini untuk PNS itu terkoneksi dengan SIMPOP, sama seperti mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu SIMandiri bagi PNS-nya. Di situ ada biodata pegawai, profil pegawai, dan itu sama dengan ada biodata di presensi. Seperti tadi sudah disampaikan, aplikasi juga terintegrasi dengan SIMPOP untuk biodata PNS. Kemudian utama juga yaitu untuk membuat laporan dan rekapitulasi per bulan untuk individu. Ya, nah di sini untuk yang saat ini sedang berjalan terdapat yang namanya status kehadiran. Jadi status kehadiran ini ada 9. Kalau kehadiran kita bisa bilang itu ada 8 sebenarnya, dan 1 adalah ketidakhadiran. Nah, di mana status kehadiran ini juga terbagi-bagi lagi Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya DTPT, yaitu datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, di mana berarti yang bersangkutan datangnya itu sebelum jam 7.45, kemudian pulangnya kalau misalnya yang 5 hari kerja itu di atas jam 4, atau yang 6 hari kerja berarti di atas jam 3. Nah, jadi di sini ada datang tepat waktu, pulang tepat waktu, datang tepat waktu dan pulang lebih cepat, datang tepat waktu dan tidak presensi pulang. Nah, begitu juga dengan yang terlambat tapi dia tepat waktu, kemudian terlambat pulang lebih cepat, terlambat dan tidak melakukan presensi pulang. Kemudian ada juga dia tidak melakukan presensi datang, tapi dia pulangnya sesuai tepat waktu. Ada juga yang tidak presensi datang dan pulang lebih cepat. Nah, yang tidak hadir itu berarti tidak melakukan presensi datang dan juga tidak melakukan presensi pulang. Itu dinyatakan tidak hadir. Nanti slide ini akan saya share juga. Jadi mungkin kalau dari singkatan bisa dilihat di sini agak mirip-mirip ya Bapak Ibu, tapi ini semuanya berbeda. Ini kita skip aja karena mungkin kalau untuk sekolah yang 6 hari kerja ya. Bentar Bapak Ibu, mungkin saya stop sharing dulu ya. Ntar saya lanjut lagi. Mungkin tadi nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Saya tadi melihat ada anomali, takutnya materinya tidak tersampaikan. Oke, ini jadi di sini ada karena sekolah ya, mungkin saya ngambil dari sesuai pergub. Tadi mungkin disampaikan ada sedikit perbedaan, tapi nanti kita akan coba untuk lebih ini lagi, dilihat lagi seperti apa yang sebenarnya gitu. Jadi kalau di sini Senin sampai Kamis itu pukul 7 sampai 7.4 dia terdeteksi presensi datang tepat waktu. Ini sesuai pergub Bapak Ibu. Namun nanti di aplikasi sebenarnya untuk saat ini karena range waktu kedatangan dan juga pulang itu juga masih belum diakomodir di aplikasi ini. Jadi untuk tetap disarankan untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di pergub. Nah, di sini presensi datang untuk tepat waktu dianggap dari 7 sampai
jam 7 sampai 7.44. Nah, kemudian ketika dia presensi di jam 7.31 sampai 10.59 itu dianggap presensi terlambat datang. Nah, kemudian presensi pukul 11 sampai 14.59 itu dianggap presensi pulang lebih cepat. Nah, presensi pulang tepat waktu dinyatakan jika dia presensi dari pukul 15 sampai 16. Nah, untuk yang hari Jumat, seperti yang sudah ditampilkan di sini, dari jam 7 sampai 7.44, kemudian itu tepat waktu, tapi untuk jam tengahnya di hari Jumat itu di jam 10, jam setengah 10. Nah, makanya di sini presensi terlambat datang itu 7.31 sampai 9.29. Ini nanti kita akan sesuaikan kembali kalau misalnya ternyata ada ketidaksesuaian. Nah, karena juga nama hari kerja ada yang hari Sabtu, di hari Sabtu sesuai juga dengan pergub yaitu dari jam 7 sampai 7.44, 7.31 sampai 10.29 terdeteksi presensi terlambat datang. Presensi 10.30 sampai 12.59 pulang lebih cepat. Nah, setelah pukul 13 itu presensi terlambat waktu. Sedikit saya sampaikan terkait gimana sih cara menggunakan aplikasi e-presensi ini untuk yang Android ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tampil di slide, pertama-tama kita pasti mencari aplikasi e-presensi Passer ini di Play Store. Nah, bisa dilihat, kita mencari dulu, kemudian install. Setelah diinstal, nah, maka ini adalah tampilan awal saat kita nanti membuka aplikasi presensi. Ini nggak apa-apa, ini untuk diperhatikan dulu aja. Kalau langsung dipraktekkan silahkan langsung cari di Play Store juga bisa juga. Jadi yang pertama kita memilih status pegawai. Jadi di sini ada PNS-CPNS dan juga non PNS. Nah, setelah memilihnya, ini di sini bisa dilihat bahwa untuk PNS yang dimasukkan itu adalah NIP, jadi nomor induk pegawai. Nah, untuk yang PTT atau non PNS itu yang digunakan adalah NIK, nomor KTP, Bapak Ibu. Nah, tapi karena kita belum masuk ke teknis bagaimana caranya admin presensi untuk menambah data PTT, jadi mungkin yang PTT kalau mencoba aplikasi ini dan memasukkan nomor KTP-nya itu masih dianggap tidak ditemukan. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, setelah kita tadi memasukkan NIP bagi PNS ya, masukkan NIP, kemudian akan tampil seperti ini. Jadi data ditemukan, nama, kemudian unit organisasi saya. Di sini saya contohkan ID perangkat yang terdaftar itu masih strict karena dianggap belum mendaftar sama sekali. ID perangkat yang digunakan yaitu dia sudah di-generate dari email. Nah, kemudian status. Di sini dituliskan bahwa Anda belum terdaftar di e-presensi. Oke, nah kemudian setelah kita mencoba untuk mendaftar, ketika kita milih login sekalipun jika kita belum terdaftar, kita akan tetap diarahkan ke registrasi. Nah, di sini apakah ada registrasi? Saya tentunya pilih ya. Kemudian akan ada informasi bahwa kita akan mendaftarkan akun kita untuk e-presensi di perangkat yang sedang kita gunakan saat ini. Nah, di sini juga ada info penting yaitu satu perangkat hanya dapat digunakan untuk satu user. Nah, kita dikonfirmasi kembali apakah kita yakin untuk mendaftar dengan perangkat ini. Karena Bapak Ibu mungkin nanti juga akan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya nanti ganti HP rusak, atau seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan juga. Untuk sementara ini bagaimana cara mendaftarnya dulu ya. Jika kita sudah ingin mendaftar, kita klik ya. Nah, pastikan muncul alert sukses, perangkat berhasil didaftarkan. Setelah kita klik OK, maka kita akan masuk ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini, itu yang ditampilkan seperti yang ada di slide ya. Jadi ada, mungkin kalau ada fotonya, dia akan menampilkan foto, nama, NIP atau NIK-nya, kemudian waktu, dan beberapa menu yang digunakan. Nah, ini bagaimana cara melakukan presensinya dulu aja ya. Jadi di sini kita masuk ke rekam kehadiran pegawai. Rekam kehadiran pegawai. Nah, di sini ada pilihan presensi online atau offline.
Oke, nanti presensi online dan offline ini juga akan kami jelaskan lebih lanjut. Seperti apa sih dan apa sih maksudnya kok ada online, ada offline gitu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang mungkin baru pertama kali mencoba aplikasi, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa aplikasi ini membutuhkan izin lokasi. Nah, pastikan saat pengguna mendapatkan informasi seperti ini bahwa aplikasi membutuhkan izin lokasi, pastikan kita mengizinkan. Jadi kita klik allow ya, berarti setelah di allow maka dia akan menampilkan peta dan juga titik saat ini di mana kita berada gitu. Nah, di sini dicontohkan bahwa lokasi yang diizinkan seperti saya ada di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Radius presensi karena saat ini masih WFH, jadi kebijakan dari BKPSDM atau Pemkab Pasir itu sementara dibuat menjadi 50 km. Tapi nantinya itu akan disesuaikan mungkin 20-50 meter. Dan juga itu juga tidak mengikat ya, jadi bisa aja nanti menyesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu, apakah mungkin ternyata bisa lebih gitu atau ada request khusus. Nah, di sini dicatat bahwa saya radius presensi jarak Anda saat ini 4 km. Nah, berarti dari radius yang ada itu saya sudah bisa melakukan presensi karena berada dalam radius. Kita lakukan presensi dengan klik presensi sekarang. Nah, mungkin akan ada informasi seperti ini. Jadi informasi, silahkan aktifkan automatic date and time perangkat Anda dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi ini hanya sebagai informasi biasanya di awal, namun juga sebagai ketentuan untuk menggunakan aplikasi presensi, yaitu menggunakan pengaturan setting tanggal dan waktu yang otomatis. Ya, setelah di OK, maka dia akan kembali ke seperti yang tadi, kembali ke sini lagi ya. Jadi kita lakukan lagi presensi sekarang lagi, klik presensi sekarang. Nah, dia akan mencoba meyakinkan lagi apa kita akan Anda akan melakukan presensi saat ini gitu. Kita pilih iya. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu. Jadi ada alert sukses. Terima kasih telah melakukan presensi melalui aplikasi e-presensi. Mana Mas Yulis? Oke, nah, di sini juga saya tuliskan bahwa mungkin akan terdapat jeda sebelum mendapatkan alert sukses ini. Jadi Bapak Ibu nanti saat mencoba, ketika tadi di bagian ini melakukan presensi sekarang, pilih iya, maka dia mungkin akan seperti tidak tampil apa-apa dulu sampai nanti muncul sukses. Nah, ini baru dinyatakan sukses. Nah, setelahnya pun nanti silahkan Bapak Ibu cek di laporan presensi. Saya sudah siapkan untuk video tutorialnya, nanti saya berikan linknya. Nanti untuk bisa didistribusikan informasi tersebut ke pengguna, ke guru-guru atau staf sekolah di sekolah masing-masing. Nah, di sini juga saya cantumkan rencana pengembangan terkait aplikasi ini. Nah, terdapat rencana yaitu adalah mengenai fitur ketidakhadiran. Jadi untuk saat ini di presensi itu tidak mengakomodir tidak hadiran. Jadi ada cuti, dinas, sakit, izin dan lain itu masih secara manual. Nanti juga di grup akan dijelaskan nanti oleh tim BKPSDM. Kemudian ada fitur entry alasan atau keterlambatan ulang awal oleh pengguna. Nah, itu juga nantinya akan coba diakomodir di pengembangan ke depannya. Nah, yang paling penting yaitu juga fitur lokasi presensi berdasarkan lokasi kerja. Lokasi presensi berdasarkan lokasi kerja. Nah, saat kita berdasarkan lokasi kerja, ketika ini contohnya mungkin kalau di sekolah mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau untuk di perangkat daerah di Pemkab Pasir misalnya dari puskesmas, kalau puskesmas terdapat yang namanya pusban. Nah, pegawai-pegawai di pusban ini kalau nanti radius presensi itu sudah dikecilkan ke unit organisasi, misalnya 50 meter, tentunya dia tidak bisa melakukan presensi karena unit organisasinya terdapat di unit organisasi induk. Nah, kalau misalnya nanti sudah berdasarkan lokasi kerja, maka dia bisa melakukan presensi di lokasi kerja yang sudah ditentukan. Misalnya pegawai A, lokasi kerjanya di desa mana, nah itu dia sudah bisa melakukan presensi nantinya. Jadi tidak harus mengikut ke lokasi puskesmasnya contohnya tadi ya. Kemudian fitur verifikasi atasan langsung ini jika nanti ada, jadi kehadiran juga perlu dilakukan adanya verifikasi.
Nah, di sini juga ada range waktu presensi datang dan pulang sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi range waktu presensi datang dan pulang di sini itu adalah bagaimana seperti tadi sudah dijelaskan bahwa presensi yang tepat waktu itu dari jam 7 sampai 7.45. 7.44 ya tadi ya. Oke, nah jadi 7.44. Sementara jika Bapak Ibu nanti mencoba pukul 1 malam atau pukul 2 malam atau mungkin setelah subuhan mungkin ya. Jadi kalau setelah subuhan melakukan presensi dan berhasil, maka itu akan tercatat tepat waktu juga. Untuk saat ini seperti itu. Namun kita tetap mengarahkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi walaupun aplikasi belum akomodir terkait range waktu datang dan pulang tadi, nanti silahkan Bapak Ibu presensi di jam yang sudah ditentukan. Jadi antara jam 7 sampai 7.44. Oke, mungkin nah di sini ini sedikit tentang web admin presensi yang mana nanti kita setelah ini akan melakukan praktek langsung. Saya akan coba nanti share screen bagaimana cara penggunaannya. Nah, jadi di sini nanti URL-nya presensi.lasercup.edata.id. Kemudian untuk browsernya gunakan Chrome atau Firefox yang terbaru kalau bisa. Jadi ada hak akses administrator UPTD, UPTD sekolah gitu ya. Jadi yang pertama nanti kita menetapkan jadwal. Saya sudah siapkan modul atau runtutan supaya nanti Bapak Ibu bagaimana sih setelah mendapatkan user dan password yang nanti saya share nanti di kolom chat. Nah, cara menggunakannya, kemudian langkah-langkahnya apa aja nanti sudah dijelaskan di modul itu. Nanti saya bagikan setelah ini. Nah, di sini menentukan jadwal shift pegawai bagi yang menggunakan sistem shift. Nah, sistem shift ini memang sementara masih dalam proses karena perlu diuji juga untuk laporannya seperti apa, untuk mekanismenya seperti apa. Kemudian membuat tabel rekapitulasi presensi bulanan. Nah, ini adalah output dari presensi nanti. Nah, recreate laporan ketika ada ketidaksesuaian ini juga penting, nanti juga dijelaskan juga di modul nanti, dan kita juga coba untuk praktek langsung. Melihat data mentah presensi, kemudian melihat rekapitulasi presensi perorangan, misalnya ada 1 atau 2 orang yang pengen lihat gitu laporannya yang 1 orang saja, detailnya seperti apa gitu, itu bisa nanti dari admin. Nah, yang utama juga mengelola data PTT, tambah, hapus, dan edit. Nah, di sini nanti ini yang nanti minta tolong untuk Bapak Ibu admin, rekan-rekan admin sekalian untuk melakukan pengelolaan data PTT ini. Kalau untuk PNS kan nanti kita di situ ada tarik data pegawai dari Simpok. Nah, itu yang akan dilakukan nanti kalau untuk PNS. Tapi kalau untuk PTT itu dikelola penuh oleh admin dari sekolah. Ya, untuk to-do ini sebenarnya sudah saya siapkan. Jadi apa aja mesti dilakukan nanti, ini sudah saya jelaskan nanti di modul yang nanti akan saya bagikan sebentar lagi. Ya, jadi itu sebentar. Ini untuk materinya mungkin yang di sini materi slide-nya sudah selesai, tapi setelah ini kita akan langsung praktek. Oke, sebentar saya bagikan nanti di kolom chat. Di situ ada tabel user dan password ya, Bapak Ibu. Jadi saya lihat partisipannya sudah 74, ini lumayan banyak ya. Nah, saya bagikan di kolom chat ya untuk materi. Untuk materinya nanti saya share juga, tapi untuk yang dari nanti mungkin ada sedikit penyesuaian dari materi masih juga nih, kayak absen menjadi presensi juga. Enggak, saya nggak usah di-share. Oh ya. Laptop disconnect. Bentar. Saya tidak bisa mengakses ya. Bentar ya Bapak Ibu, saya siapkan share materinya.
Nah, di bagian di kolom chat di situ ada file akses web admin sekolah untuk sesi 1. Jadi sesi 1 di sini karena ketentuannya pagi ini seharusnya dari Tanah Grogot dan Pasir Belengkong ya. Nanti kalau untuk yang kabupaten dari kecamatan lain, mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom chat, mungkin yang di luar dari di luar dari Tanah Grogot dan juga Pasir Belengkong, mungkin silakan informasikan di chat, nanti biar kita informasikan user aksesnya. Jadi silakan dibuka akses web admin sekolah untuk sesi 1. Di situ ada user akses. Nah, itu di keep dulu ya, disimpan dulu Bapak Ibu. Setelahnya saya akan bagikan modulnya. Yang mana mungkin nanti akan saya jelaskan juga tidak akan jauh beda dari modul, karena saya sebenarnya sudah siapkan untuk modul yang ada ini. Saya proses. Dari SD 21 katanya, aduh jaringan tanda terbaca aja. Dicoba lagi Pak, mungkin mudah-mudahan jaringannya lebih bersahabat lagi. Nah, di situ ini dari SMP 1 Batungau katanya izin ikut awal karena jam 10 ada pemadaman listrik total di Kerang. Oke, nggak masalah. Jadi yang dari Batungau user aksesnya, kalau gitu saya bagikan aja untuk yang sesi 2 ya, sesi 2. Batungau harusnya jam 10 ya? Itu nanti jam 10. Bapak Ibu, tadi saya sudah membagikan file to do presensi 12 Februari 2021, yaitu berarti maksudnya saya membuat modul untuk apa yang harus dilakukan di web admin tersebut. Nah, underscore ya benar Ibu. Jadi di situ user itu underscore. Jadi misalnya SDN 1 underscore nama, biasanya nama kecamatannya atau nama tempatnya. Tapi mungkin agak ada perbedaan. Tidak apa-apa nanti untuk sementara itu. Nah, untuk linknya sebentar saya bagikan. Di to do tadi sebenarnya ada. Ini banyak yang baru masuk ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dari Prianti SD 24 Kuaro. Kuaro ya. Kuaro masih saya gitu Pak. Kuaro itu bukannya besok. Hari ini kan untuk Ibu Prianti SD 24 Kuaro. Kuaro jadwalnya besok. Jadwalnya informasinya harusnya besok ya Bu ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau untuk yang dari Kuaro mungkin Ibu bisa mencoba. Untuk usernya sebenarnya sama dengan file yang ada. Oh, tadi ini filenya nggak ada ya? Baik, ini saya kirim lagi aja filenya diulang, mungkin ada yang baru masuk. Sebentar, saya bagikan. Bentar. Untuk filenya masih proses upload.
sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu sebenarnya sudah saya rangkum di file PDF yang ini saya bagikan ya. Cuma kita sama-sama praktek aja langsung Bapak Ibu. Jadi saya coba untuk akses web adminnya dari sini dan menjelaskan seperti apa sih penggunaan aplikasi ini dan apa aja sih yang didapatkan. Ini katanya untuk Longikis jadwalnya kapan? Longikis besok sepertinya. Sebenarnya ini saya kurang tahu untuk terkait jadwalnya apa aja ya sebenarnya, tapi mungkin sebenarnya untuk pagi ini karena ada 2 sesi nanti ya, jadi pagi ini itu Pasir Belengkong dan juga Tanah Grogot, kemudian siang nanti itu Batu Ngau, Tanjung Harapan, dan juga rasanya 3 sih. Muara Samu informasinya. Logiknya sebenarnya besok pagi. Nah, jadi ini sudah diterima ya filenya ya. Untuk yang mau coba sebenarnya untuk format dari user dan passwordnya, sebenarnya kalau password sama semua sementara, makanya nanti di To-Do itu ada bagaimana kita merubah passwordnya. Nah, untuk yang file untuk misalnya seperti dari Longikis atau dari sesi lainnya, sebenarnya formatnya misalnya SD, yaitu dia SD berapa underscore nama tempatnya, misalnya Tanah Grogot, Pasir Belengkong. Oke, nah sekarang saya coba untuk share untuk penggunaannya. Sebentar saya buka dulu browsernya. Dikasih itu ya. Iya, biar Kasih Pak Guru. Kasih Pak Guru. Lupa kemarin. Jo. Baik, Bapak Ibu mudah-mudahan kelihatan. Ini saya share screen, saya akan coba untuk praktekkan bagaimana menggunakan aplikasi presensi dari web admin ini sebentar. Ya maksudnya sudah tahu ya, presensi itu. Ya, jadi link yang digunakan di sini. HTTP banyak yang baru masuk, mudah-mudahan tetap bisa ngikutin. Yang kedua itu roomnya beda ya? Beda. Sudah dicat. Masuk dicat itu. Ya, ini saya coba praktekkan. Ini karena contoh, saya coba. Linknya ada di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tetap bisa sambil buka file To-Do tadi, kemudian juga bisa melihat langkah-langkah apa aja saja. Jadi yang pertama tadi di file To-Do tadi sudah dijelaskan. Ya pastikan Bapak Ibu sudah bisa login ya sebenarnya. Nah untuk yang Pasir Belengkong, SD 24 Pasir Belengkong ya. Oh iya Bapak Ibu, jika tidak menemukan nama sekolahnya di mana di file Excel tadi, silakan informasikan. Oh yang utama juga saya ingin membagikan link join ya. Bentar. Saya stop sharing dulu. Bentar.
Oke, ini dari SD 31 Tanah Grogot yang direkod Pak untuk materi hari ini. Jadi kami kendala mungkin terkait untuk rekor. Cuma nanti kita akan gabung di join di link grup yang nanti saya bagikan sebentar. Mungkin kalau bisa tidak ini ya. Ini apa nih? Link tidak bisa katanya dari Arif Setiabudi, dari Pak Arif Setiabudi. Link yang mana nih Pak? Jadi kalau link presensi.paserkap.edata.id harusnya bisa sih. Ya, pasti kan Bapak Ibu sudah bisa login ya. Ini ada yang izin record. Silakan kalau misalnya rasanya untuk security-nya tidak kami close sih untuk record. Kita mungkin nanti akan lebih intens lagi di grup nanti, tapi nggak apa-apa. Nah, username dan password untuk SD 28 Tanah Grogot tidak ada ya katanya. Berarti kemarin sudah mengirimkan ini nggak, Ibu? Mengirimkan titik koordinat atau mengirimkan data? SD 11 Tanah Grogot tidak ada. Sebentar saya cek juga. SD 11 Tanah Grogot. Nah, berarti mungkin kemarin SD 11 tidak mengirimkan ini ya, tidak melaporkan titik koordinat. Kemarin mungkin sudah sempat diinformasikan. Kemudian di sini SD 28. SD 28 juga tidak ada. SD 23, nah berarti, nah di sini sebenarnya di SD 23 ada nggak nih? 23 Tanah Grogot ada ya? Oh ya. Jadi yang nggak ada bisa dicoba langsung aja mungkin, iya, mungkin bisa untuk diperhatikan dulu aja. Belum. Hasil Blengkong tidak ada kata SD 18. Nah, banyak yang tidak ada. Jadi mungkin bisa saya informasikan, kalau nggak ada berarti yang bersangkutan Ya, untuk percobaan dulu aja. kita langsung ini aja Bapak Ibu, mungkin bagian tidak bisa sambil memperhatikan aja, dan juga file to do-nya tadi. Nah, ini kan sudah ada yang coba nih dari SD 08 Tanah Grogot juga pegawai 0 katanya. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama sesuai dari file to do yang tadi sudah diinformasikan, yaitu menentukan jadwal. Nah, di jadwal ini, di tempat Bapak Ibu mungkin masih kosong, tabelnya masih tidak terisi. Jadi silakan klik tambah. Nah, lakukan sesuai apa yang ada di file to do tadi. Jadi nama ini dikosongkan, kemudian pelaksananya karena sudah sesuai, pilih jam kerjanya 6 hari kerja normal, 6 jam hari kerja normal, pilih reguler. Untuk tanggalnya isi 1 tahun aja Bapak Ibu. Jadi dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Statusnya pilih aktif dan pastikan tidak ada yang sudah terisi sebelumnya. Jadi tidak bentrok jadwalnya. Jadi kalau misalnya sudah diisi, klik simpan, maka dia akan tampil seperti ini. Ini dulu yang paling pertama mungkin Bapak Ibu lakukan. Oh, ini katanya pelan-pelan ya, terlalu cepat ya, mohon maaf. Nah, jadi untuk jadwal, kita pertama setting jadwal ya. Mungkin tadi dari SD 8 sudah ada yang sampai ke ngecek jumlah pegawainya. Nah, kemudian
langsung ke laporan aja kali ya, langsung ke laporan dulu. Nah, untuk nama dikosongkan. Pak Sabrun dari SD 003 Pasir Belengkong, dibuka aja Pak file to do tadi, file to do di PDF tadi. Di situ dijelaskan contoh pengisiannya seperti apa, jadi dikosongkan saja Pak. Nah, mungkin sebenarnya dari penjadwalan kita fokus ke master data dulu kali Bapak Ibu. Nah, di master data tadi sudah ada yang ngecek ya, dari data pegawai kenapa kosong katanya gitu. Nah, untuk data pegawai ini berarti adalah data PNS atau CPNS. Nah, pilih status kedudukannya aktif, kemudian langsung cari aja tanpa harus memasukkan NIK. Nah, di sini kan karena sudah ada isinya ya. Di Bapak Ibu mungkin ada yang belum ada isinya, nanti kita cek kembali. Nah, kemudian ID device-nya mungkin masih kosong. Nah, kenapa kosong? ID device di sini berarti jika yang bersangkutan sudah registrasi, maka ID device akan masuk ke sini. Nah, jadi jangan kaget kalau tempat saya kosong gitu isinya gitu kan tabelnya. Jadi kenapa kosong? Karena di situ yang bersangkutan belum daftar. Nah, jadi bisa terlihat di sini sebenarnya. Nah, yang kami perlu sampaikan, Bapak Ibu sebagai admin presence sekolah harusnya bisa mengecek di sini nama-namanya apakah sudah sesuai atau belum. Betulan PNS itu bekerja di situ atau tidak gitu. Nah, itu nanti kita akan lakukan proses tarik data pegawai untuk melihat kesesuaiannya dengan data SIMPAK yang ada di BKPSDM. Nah, kemudian bisa dilihat ya tadi untuk data pegawai. Kita langsung ke tarik data pegawai aja. Kita lewatkan dulu pegawai kontrak. Nah, di tarik data pegawai, nah ini kan mungkin di unit pelaksananya tertulis nama sekolah Bapak Ibu ya. Sekalian aja saya jawab untuk Pak Abdul Karim dari SD 14 Pasir Belengkong, ada yang salah nama gimana? Nah, kalau untuk pegawai, untuk salah nama nanti bisa dikoordinasikan dengan bidang data BKPSDM. Tapi saya kurang tahu apakah harus melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu atau langsung ke BKPSDM. Nanti silahkan dikoordinasikan, dibawa dokumen pendukungnya, misalnya nama yang sesuai seperti apa, nama yang benarnya apa, jadi misalnya bawa SK 80-nya misalnya, atau bawa dokumen-dokumen lainnya. Nah, saya lanjut, di sini tarik data pegawai, klik cari. Ketika kita klik cari, maka dia akan menampilkan data ini. Nah, data pegawai ini. Nah, di sini sesuai dengan data yang ditarik dari database kepegawaian. Terdapat dua kolom, yaitu adalah status kedudukan SIMPAK dan kedudukan presensi. Di mana status kedudukan SIMPAK ini itu adalah data yang sesuai dengan database kepegawaian. Sedangkan kedudukan presensi adalah data yang ada di database presensi. Di Bapak Ibu kemungkinan terlihat, nah seperti sini nih contohnya. Di sini ada yang diberhentikan, kemudian status kedudukan presensinya pemberhentian sementara. Berarti di kedudukan presensinya belum ditarik data atau melakukan sinkronisasi. Mungkin di sini ada yang aktif dan di sini masih aktif, atau di sini sudah di kedudukan SIMPAK-nya pensiun, tapi di presensinya masih aktif. Nah, bagaimana sih supaya menghapusnya? Sebenarnya kita tidak menghapusnya, kita melakukan sinkronisasi dengan tombol tarik data di sini. Jadi tarik data di sini ya. Nah, silakan konfirmasi untuk penarikan data. Dia akan memproses. Ya, maka tampil seperti ini ya, sukses. Nah, kemudian setelah kita refresh lagi atau kita cari lagi, nah ini dia akan menyesuaikan seperti tadi, yang tadi diberhentikan dan sini diberhentikan sementara sudah disesuaikan menjadi diberhentikan. Jadi sudah sama antara kolom kedudukan SIMPAK dengan kedudukan presensi. Nah, ini terkait yang PNS. Nah, yang ini yang agak mungkin membutuhkan perlu bantuan Bapak Ibu admin, yaitu di bagian pegawai kontrak. Nah, di sini mungkin kebanyakan di Bapak Ibu itu kosong ya, masih isinya. Nah, makanya untuk data pegawai tidak tetapnya itu silakan ditambah. Ini ditambah di sini. Nah, untuk pengisiannya di sini itu sudah saya jelaskan di file to do juga. Makanya sebenarnya cukup banyak.
untuk yang apa aja sih yang mesti diisi dan apa yang tidak perlu diisi, seperti ID Finger, kemudian ID device dan ID Firebase. Nah, ini dikosongkan saja, tapi itu sudah saya tuliskan di file to do. Makanya penting untuk Bapak Ibu simpan file to do itu untuk sementara ini untuk dibaca dan menjadi panduan. Nah, nanti setelah ditambah, maka dia akan masuk ke yang statusnya proses verifikasi. Kita bisa cari di sini. Contohnya dia akan nanti menjadi seperti ini, kuning. Jadi proses verifikasi. Dan yang memverifikasi adalah Bapak Ibu sendiri sebenarnya. Karena yang tahu bahwa pegawai tersebut memang PTT di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi verifikasi dilakukan sendiri. Nah, kita sebelum kita masuk ke verifikasi sini, pilih pegawai kontrak. Ya, maka akan muncul datanya. Nah, untuk verifikasi tinggal klik tombol verifikasi ini. Maka jika sudah diverifikasi, dia akan berubah menjadi hijau, yaitu seperti ini, sudah diverifikasi. Dari SD 17, Assalamualaikum, nama pegawai tidak munculnya di sekolah yang lama. Nah, inilah nanti fungsi tarik data itu. Jadi di sekolah yang lama itu juga melakukan proses tarik data. Supaya datanya itu sinkron. Jadi antar admin nanti ada komunikasi. Nah, ini untuk yang pegawai kontrak. Nah, kita langsung masuk saja, loncat langsung ke fitur laporan. Sini ada hasil presensi rekap total per bulan. Di sini ada dua cara sebenarnya untuk menggunakan fitur di submenu ini. Jadi kita bisa mencari detail jam presensi pada hari tertentu untuk semua pegawai di sekolah itu. Misalnya seperti ini ya, ini PNS, saya pilih untuk satu tanggal tertentu. Saya pilih tanggal kemarin. Tapi kita tidak isikan NIP. Kita tidak isikan NIP ya. Nah, dan kita klik cari. Maka yang tampil adalah data satu sekolah kita, nanti itu ceritanya. Nanti satu sekolah kita dengan jam datang dan jam pulang. Atau kita bisa melihat detail 1 bulan penuh untuk 1 orang. Misalnya saja ya, saya contohkan saya ingin melihat data untuk 1 orang. Ini saya contohkan mungkin saya saja. Nah, di sini. Kemudian, jika kita mencari 1 bulan penuh, kita bisa pilih NIP, maka yang akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah detail presensi kita selama 1 bulan. Kalau tadi kita pilih 1 bulan, kemudian NIP tidak diisi, maka akan muncul itu akan ratusan biasanya. Tapi tergantung dari jumlah pegawai juga. Nah, ini sebenarnya fitur ini untuk pengecekan aja. Nanti untuk rekap total per bulannya bukan di menu ini. Langsung saja mungkin ada pertanyaan, honor sekolah tidak perlu ya. Menurut informasi dari BKPSDM ini semua dimasukkan. Kemudian nama pegawai yang sudah pensiun masih muncul. Ya memang masih muncul Bapak Ibu, tapi nanti yang akan tampil itu hanya yang aktif saja. Karena data SIPOK tetap menyimpan data yang sudah pensiun. Tapi untuk yang bisa melakukan presensi hanya yang statusnya aktif. Nah, masuk ke data mentah presensi. Nah, apa sih data mentah presensi ini? Data mentah presensi ini salah satu yang nanti mungkin Bapak Ibu di awal-awal itu akan sering menggunakan menu ini. Gitu. Nah, jadi fungsinya data mentah presensi ini untuk melihat apakah presensi yang kita lakukan itu betul-betul masuk atau enggak. Jadi saya bisa contohkan nih misalnya. Jadi misalnya ada 1 orang yang melakukan presensi berulang-ulang dalam satu waktu tertentu. IP HP kita. Bisa contohkan mungkin mengambil tanggal presensi kemarin aja, kemudian NIP-nya saya kosongkan saja biar bisa melihat semua. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Atas nama ini ada 2 kali presensi. Ini jam yang sama ya. Maksudnya kita lihat yang berbeda aja sebenarnya. Jadi berapa kali pun kita melakukan presensi, itu maka akan terbaca di sini. Namun logika yang digunakan untuk presensi ini adalah presensi datang itu diambil dari presensi sukses pertama kali yang kita gunakan di hari tersebut.
Sedangkan presensi pulang itu adalah presensi terakhir yang kita gunakan, yang kita presensi sukses terakhir yang ada di hari tersebut juga. Jadi presensi dilakukan 2 kali, pergi, datang dan pulang. Ini ada pertanyaan juga, kalau PNS dari Kemenak bagaimana? Apakah dimasukkan juga di presensi? Mohon dijawab karena ada guru agama di sekolah saya yang PNS dari Kemenak. Kalau ada informasi dari saya, untuk yang PNS Kemenak mungkin tersendiri Bapak Ibu, jadi tidak masuk dalam presensi Passer nih, karena presensi Passer digunakan untuk pegawai di bawah naungan PMK Passer. Jadi kalau untuk yang Kemenak mungkin seperti apa pemberlakuannya saya kurang paham, apakah mungkin ada presensi tersendiri dari Kemenak seperti apa, nah itu mungkin nanti bisa diperjelas lagi dari BKPSDM. Nah, ini tadi data tentang presensi ya. Jadi kalau kita melakukan presensi, ada gini kasusnya, misalnya saya sudah presensi sukses pagi ini, tapi kok terdaftar tidak presensi gitu kan? Atau kok di situ jadi libur tulisannya? Bapak Ibu admin bisa melakukan cek di sini, pilih tanggalnya, kemudian masukkan NIP yang bersangkutan. Misalnya seperti ini, kemudian cari. Nah, seperti sini. Berarti saya hanya melakukan 2 kali presensi kemarin, yaitu presensi datang jam 7, jam 7.36, kemudian pulangnya jam 16.12. Nah, kalau saya melakukan presensi berulang-ulang, maka akan tercatat semua sih. Namun sesuai tadi yang sudah saya sampaikan, logika yang digunakan yaitu adalah presensi pertama sukses, itu menjadi data presensi datang kita, dan presensi pulang sukses itu adalah presensi terakhir yang masuk di presensi. Nah, kemudian ini kita lewatkan saja untuk yang presensi ya, untuk yang data mentah ya, data mentah presensi. Tapi nanti kita akan banyak komunikasi di grup juga. Nah, untuk daftar pegawai kontrak sebenarnya juga mungkin tidak akan saya jelaskan panjang-panjang karena di sini hanya menampilkan data pegawai kontrak yang sudah terinput aja sih. Jadi tidak ada aksi apa-apa sih di sini kecuali ekspor file data pegawainya aja. Langsung ke rekapitulasi presensi aja ya, kita lewatkan dulu recreate-nya karena recreate nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, inilah nanti output dari laporan, memproses laporan dari bulanan yang nanti akan dibuat ya. Jadi contohnya saya dari Kominfo misalnya menarik laporan bulan Februari tahun 2021 untuk PNS misalnya. Kemudian cari. Ya, maka akan muncul seperti ini. Ini bisa diekspor, nanti silakan ekspor ke Excel atau Word atau juga PDF, disimpan PDF mungkin ya, di menu cetak ini. Nah, di sini menjelaskan jumlah hari kerja, kemudian hadir dan tidak hadir. Kemudian dari status kehadiran itu ada, ini ada PTW, PLC, TPP, itu apa sih gitu. Itu sebenarnya ada di, kalau kita masuk ke menu cetak misalnya, nah ini kita masuk ke menu cetak, nanti dia akan memproses juga, tapi dalam bentuk format yang siap dicetak, maka dia akan ada keterangan di bawahnya. Nah di sini menjelaskan ya, contohnya misalnya seperti ini, atas nama Baikah Ragilia Sari ini jumlah hari kerja 19, hadir 19, tidak hadir 0, berarti dia setiap hari melakukan presensi, entah itu dia terlambat atau dia presensi hanya pulang saja. Nah di sini dijelaskan dari kehadiran tadi, dari 19 tadi apa sih? Oh, ternyata dia datang tepat waktu dan duanya, oh ternyata ini datang tepat waktu dan tidak melakukan presensi pulang, itu 2. Sesuai tadi dari slide yang saya sampaikan sebelumnya, di mana itu tetap dinyatakan hadir. Jadi sini ada pulang tepat waktu 17, tidak presensi pulang 2. Nah bahkan ada yang seperti ini misalnya. Jadi melakukan datang tepat waktu 0, tapi ternyata tidak melakukan dia datang tepat waktu tapi tidak melakukan presensi pulang. Nah 16, datang terlambat dan tidak melakukan presensi pulang 3, berarti mungkin ada ketidakpahaman dari yang bersangkutan bahwa harus melakukan presensi pulang, bisa seperti itu. Nah tadi kan saya menyampaikan bahwa ada recreate laporan di mana jika itu terjadi ketidaksesuaian seperti apa sih sebenarnya yang ada sebenarnya. Jadi ketidaksesuaian itu nanti Bapak Ibu lihat di rekap presensi ini bahwa jumlah hari kerja yang tampil itu berbeda-beda, bahkan mungkin ada yang 0 semua. Nah itu nanti bisa kelihatan. Ketika nanti Bapak Ibu melihat hal tersebut,
Nggak punya paket. Bapak Ibu lakukan proses recreate. Kalau di rumah masih ada wifi. Nah, recreate laporan. Nah, di sini recreate laporan. Ya. Prosesnya ada di file to do tadi di nomor 12 ingat saya. Nanti silahkan dicek proses recreate laporan. Kita memasukkan tanggalnya. Tapi recreate ini hanya dilakukan sebaiknya di bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya di awal bulan, misalnya nanti yang bulan April, Bapak Ibu mau menarik laporan bulan Maret sebenarnya. Jadi masukkan tanggal 1 bulan penuh Maret di sini. Tapi lakukan nanti di awal April. Kemudian klik simpan. Nanti biarkan dia proses berjalan. Nanti di sini menjadi 1 proses, dan jika sudah selesai nanti menjadi 0 lagi. Nanti silakan cek rekapitulasi presensinya lagi. Sambil saya jawab juga, di sini kenapa di rekap hadiran ini masih ada PNS yang sudah pindah, namanya masih muncul. Nah, untuk Ibu Titi Media Stuti dari SMP 8 Tanah Grogot, nanti juga terkait hal ini kita akan jelaskan di grup nanti yang lebih jelas lagi. Jadi di situ nanti saya informasikan, misalnya nanti ada yang seperti ini, apakah sudah pindahnya ini pindah kemana gitu. Misalnya pindahnya ke luar kota atau pindah luar instansi, apa yang nanti dilakukan. Nah, itu sebenarnya secara singkat saya sampaikan bahwa itu nanti dilaporkan ke admin BKPSDM untuk nanti dihapus. Terus ada pertanyaan, kalau P3K bagaimana? Nah, untuk sementara P3K mungkin karena database atau sistemnya di Simpok BKPSDM itu sedang dibangun. Jadi untuk sementara mungkin belum bisa terdaftar. Gak apa-apa, untuk P3K mungkin sementara kalau dari saya itu masih dibijaki dulu. Karena P3K sebenarnya nanti harusnya masuk ke ASN ya. Jadi pemberlakuannya seperti apa? Sebenarnya untuk membuat untuk sementara untuk bisa terdata, sebenarnya untuk yang P3K bisa masuk di data PTT, karena di situ nanti ada opsi pilihan jenisnya. Jadi P3K masuk situ, hanya saja tidak menggunakan NIP ya. P3K kan sebenarnya ada NIP-nya Bapak Ibu. Nah tapi nanti yang digunakan NIK dulu. Jadi menggunakan nomor induk pendudukan juga sama seperti PTT yang lain. Karena data untuk database untuk Simpoknya di BKPSDM itu sedang dibangun. Jadi itu untuk penggunaan web admin ini. Sebentar saya akan bagikan link untuk ini ya, untuk join grupnya. Karya. Filenya porak ternyata. Nanti dia simpan. Oke. Jadi kayak ini. Di kolom chat itu saya sudah masukkan link untuk join ke grup admin sekolah. Silahkan Bapak Ibu yang admin nanti join di grup itu aja. Namun nanti mungkin kita akan lebih banyak komunikasinya saat nanti sudah semua sesi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti ini silahkan join aja dulu dalam grup itu. Nanti untuk terkait materi dan pembahasan lainnya itu nanti jika semua sudah mendapatkan sosialisasi ini, pembekalan ini, supaya nanti kita tidak, bukan kita sih mungkin, supaya nanti saya atau kami di sini tidak menyampaikan berkali-kali gitu hal yang sama. Ya mungkin di sini ada pertanyaan juga secara private sebenarnya, tapi dari SMP 5 Wasen Belengkong di sini katanya
di form tambah pegawai kontrak ada ID Finger. Nah, seperti di file to do tadi sebenarnya sudah dijelaskan bagian dari ID Finger, ID device dan juga ID Firebase itu dikosongkan saja. Oke, nanti di grup admin sekolah ini saya akan bagikan materi-materi yang dibutuhkan. Oh ya, untuk link ini ya, link terkait cara penggunaan presensinya saya bagikan dulu. Mungkin nanti bisa sebagai bahan Bapak Ibu di sekolah untuk menyampaikan gimana sih cara melakukan presensi online ini. Baru masuk SDN 014 Pasir Bengkok. Oke. Kesulitan di komputer karena bukan komputer pribadi saya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan Bapak. Itu tutorial presensi offline. Oh. YouTube depannya itu loh. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa kebuka sih. Itu ada link YouTube. Itu hasil dari screen recorder sebenarnya untuk dibagikan ke nanti pengguna yang masih bingung sih cara menggunakannya. Oh iya, mudah-mudahan. Nah, link YouTube yang sudah saya bagikan di chat itu nanti bisa disampaikan Bapak Ibu ke pengguna atau guru-guru atau ya pengguna aplikasi presensi ya untuk di perangkat mobilenya. Oh, bentar. Oh, yang bikin. Sorry. Tadi ya, mungkin sudah tampil ya di kolom chat. Beberapa hal lain yang mungkin akan saya sampaikan sebenarnya biar nanti bisa lebih di ini sih di dalam grupnya. Ntar saya siapkan dulu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan hal ini ke pengguna. Setelah kita melakukan presensi, itu sangat disarankan untuk melakukan cek di laporan presensi. Ada di tutorial di video itu juga. Jadi lakukan cek presensi apakah data kita benar-benar terdata masuk pada jam sekian gitu. Karena beberapa ada yang menyampaikan setelah dia melakukan presensi dia tidak cek lagi. Ternyata setelah beberapa hari loh, kok saya kemarin nggak terdata tidak masuk ya, padahal saya melakukan presensi gitu. Nah itu karena kurangnya ini pengecekan. Jadi dicek aja, nanti silahkan disampaikan Bapak Ibu penggunanya, disampaikan untuk setelah menggunakan presensi, setelah terdaftar sukses misalnya, nah silakan cek di laporan presensinya. Kalau di situ ternyata tidak hadir dan dicoba kembali masih tidak hadir, Bapak Ibu bisa cek di data mentah presensi namanya yang tadi. Nah, itu data mentah. Apakah di situ sudah terdaftar? Jika di data mentah itu sebenarnya sudah terdata, jika di data mentah itu sudah terdata, maka sebenarnya nanti ketika proses recreate laporan itu maka akan tersesuaikan kembali.
Jadi pentingnya untuk selalu dicek. Jadi itu sebenarnya lebih ke kita membiasakan diri aja setelah kita melakukan presensi, kita cek di dashboard, kita cek di data laporan presensi apakah benar-benar sudah terdaftar atau sudah terdata atau tidak. Di sini ada PNS yang tidak bertugas sekolah, bertugas di sekolah kami gitu ya, tapi tidak ada namanya di sekolah kami. Tapi ada namanya di sekolah kami. Oke. Nah, ini sama seperti tadi dari SD 12 Tanah Grogot ya. Jadi ada proses namanya tarik data pegawai. Nah, ini penting. Jadi tarik data pegawai ini untuk menyesuaikan. Nanti diinfokan aja nama yang bersangkutan ke kami, bisa melalui grup juga nanti. Nanti kita akan cek di data simpoknya bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya lokasi kerjanya di mana gitu. Nah, nanti di admin atau nanti dari admin BKPSDM bisa menyesuaikan kembali. Jadi seperti itu. Nanti setiap permasalahan yang muncul di Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa misalnya ada data yang tidak sesuai, gitu kan? Nah, itu segera laporkan di grup koordinasinya nanti. Partisipannya 86 ya. Ya mungkin banyak dari beberapa kecamatan lain yang masuk ya, atau mungkin ada yang satu sekolah beberapa partisipan gitu. Ya nggak apa-apa sih, ini kita sambil tetap berkoordinasi. Nah, hanya saja tadi untuk akun kan di file to do itu disampaikan untuk melakukan perubahan password. Jadi disarankan untuk melakukan perubahan password. Nah, takutnya kalau misalnya ada dua partisipan ini dan sama-sama melakukan penggantian password, ya ditakutkan nanti malah tidak bisa masuk. Tapi kalau misalnya ada kendala tidak bisa masuk, silakan diinfokan aja. Dari Ibu Titin, katanya mohon info share ulang grup WA-nya. Ya, betul. Oke. Nanti saya tambahkan sedikit. Itu link grup WA-nya sudah saya lihat. Ini apa? Jika NIK tidak terdaftar bagaimana? Nah, NIK tidak terdaftar berarti di admin web Ibu belum melakukan penambahan data di data PTT. Makanya di situ jika kita melakukan proses registrasi dinyatakan bahwa NIK tidak terdaftar, itu silakan dicek lagi apakah NIK-nya itu atau data yang bersangkutan itu sudah ada atau belum di situ. Baik, mungkin sebenarnya dari Ibu Rahmawati ya. Oh iya, TK Negeri. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit, Mas. Oh iya, silakan. Mungkin ada sedikit yang ditambahkan dari Pak Suji dari BKPSDM. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan menambahkan beberapa hal terkait dengan karena kita sudah menjalankan e-presensi ini kan dari Januari kemarin. Memang untuk sekolah-sekolah kami memerlukan waktu terkait dengan titik lokasi. Terus karena banyaknya sekolah-sekolah itu, jadi untuk sekolah memang baru kita mulai, insya Allah sebetulnya setelah pembekalan ini e-presensi bisa dimulai di sekolah-sekolah. Karena untuk TPP-nya sendiri, TPP tentang perpu tentang TPP saat ini lagi dibahas. Mungkin untuk yang bulan Januari, Februari, Maret mungkin absennya masih menggunakan absen yang manual. Jadi terus setelah berjalannya e-presensi beberapa bulan ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kalau tidak ada internet. Jadi di dalam aplikasi e-presensi ini bisa menggunakan dua pilihan, yaitu online dan offline. Jadi apabila di sekolah Bapak Ibu tidak ada internet, jadi itu bisa menggunakan offline. Jadi jamnya pada saat Ibu harus absen itu Ibu absen aja. Jadi setelah absen, nanti apabila Ibu ada waktu di mana Ibu ada atau Bapak Ibu di tempat yang ada akses internetnya, Bapak Ibu bisa melakukan transfer data. Pada saat transfer data itulah
data-data yang tidak ada internet tadi akan masuk ke dalam e-presensi. Jadi tidak ada alasan lagi bagi yang tidak ada internet. Tetapi toh kalau memang di daerahnya mungkin memang tidak ada akses internet sama sekali, kita masih memberikan peluang untuk melakukan absen manual sebagai dasar pemberian TPP. Tetapi untuk yang manual itu nanti kita akan melakukan verifikasi apakah memang di sekolah tersebut memang betul-betul tidak ada akses internet. Terus yang kedua terkait dengan hasil rekap absen bulanan. Dari hasil rekap absen bulanan nanti itu karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi di hasil akhir itu apabila kita tidak melakukan itu nanti di akhir bulan pada saat rekap absen sudah ditarik, itu bukti-bukti fisiknya dilampirkan Bapak Ibu. Karena di akhir bulan, karena ini masih dalam proses pengembangan yang tadi disampaikan dari Mas Arif bahwa kalau izin sakit atau cuti itu belum bisa diakomodir di dalam e-presensi tersebut. Jadi kalau kita cuti ya memang tidak melakukan e-presensi, itu bukti-bukti fisik kalau melakukan cuti dilampirkan cutinya, kalau sakit dilampirkan surat sakitnya. Terus yang ketiga bahwa e-presensi ini dilakukan berdasarkan lokasi yang sudah Bapak Ibu kemarin share yang diminta Dinas Pendidikan, itu sudah disampaikan ke kami. Ada beberapa sekolah yang termasuk tadi belum ada di data kami kan koordinat sekolahnya. Nah karena ini masih dalam posisi WFH, jadi untuk e-presensi masih diberikan kelonggaran 50 km dari kondisi tempat sekolah itu berada. Jadi Bapak Ibu kalau jaraknya masih di bawah 50 km, Bapak Ibu masih bisa menggunakan e-presensi dari rumah. Karena kita masih ada edaran WFH bekerja dari rumah. E-presensi akan kita batasi, kita perpendek. Nanti kita akan setting mungkin 20 atau sampai 30 meter. Jadi di luar daripada itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan e-presensi. Yang keempat terkait dengan data yang ada di e-presensi pada saat Bapak sudah masuk ke e-presensi itu Bapak bisa melihat data Bapak Ibu. Nah data yang ada di e-presensi itu akan sama dengan data yang ada di siap kerja. Masuk nama, gelar atau apapun, silakan nanti dikonfirmasi melalui adminnya untuk disampaikan ke BKPSDM melalui bidang data Pak Yudhistira, tetapi disampaikan dengan bukti-bukti fisik. Maksudnya begini, di dalam data bisa jadi gelarnya masih AMD, tapi yang bersangkutan SPD. Tetapi memang data apa yang ada di dalam Simpek itu baru kita bisa merubah SPD. Terus terkait dengan pertanyaan tadi yang PNS Kemenang, jawabannya sama dengan jawaban Pak Sarif bahwa data e-presensi yang kita gunakan menggunakan data pegawai negeri sipil yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Pasir. Nah, untuk pegawai manual Bapak Ibu. Terus yang terakhir mungkin sebetulnya kan jadwal sudah kami kirim ke Dinas Pendidikan untuk Zoom meeting hari ini sama besok terkait dengan pembagian kecamatan-kecamatannya sudah kami kirimkan ke Dinas Pendidikan. Mungkin tapi karena pagi ini ada yang dari beberapa tempat yang masuk tetap kita izinkan, tapi kalau mungkin bisa ikut di sesi berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang masih belum Bapak Ibu pahami bisa melalui grup WA Bapak Ibu terkait dengan apa-apanya bisa nanti ditanyakan di grup WA, jadi kita bisa berbagi informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada tambah lagi Pak Asad? Iya, jadi registrasi atau login di aplikasi
itu tetap tidak bisa offline sebenarnya, harus online yang awalnya. Karena yang penting aplikasi presensi kita ini sudah dalam kondisi login ya. Jadi istilahnya kita sudah pertama kali melakukan registrasi itu secara online. Nah setelahnya, saat kita melakukan presensi offline, data akan tersimpan di perangkat masing-masing. Itu mungkin seperti yang sudah saya sampaikan juga, mungkin ada di YouTube tadi, di link video tadi. Jadi data akan tersimpan ketika kita sudah mendapatkan koneksi jaringan internet, kita bisa langsung istilahnya mengirim jadi laporan Bapak Ibu. Nah itu untuk yang terkait presensi offline tadi. Jadi offline ini bukan betul-betul offline ya. Jadi sebenarnya saat registrasi atau login tetap harus dalam kondisi online. Nah, namun setelah dalam kondisi kita masuk ke dalam aplikasi itu tidak perlu logout. Jadi kalau bisa jangan di logout Bapak Ibu, nanti biarkan aja aplikasi. Untuk awal-awal ini sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa, saya pikir mungkin bisa silakan dicoba ya untuk masing-masing, atau juga seperti tadi penambahan data PTT seperti apa. Dan sebenarnya beberapa permasalahan lainnya juga ada saya cantumkan di file to do tadi, mungkin nanti bisa dibaca. Nanti untuk lebih jelasnya atau ada pertanyaan di luar dari file tadi, itu bisa disampaikan melalui nanti. Oh iya, jadi titik lokasi. Nah, titik lokasi yang menginput adalah admin BKPSDM. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang waktu ngecek, loh kenapa jarak saya saat ini kok jauh sekali gitu ya dari titik sekolah, padahal waktu itu saya kirimkan koordinat ini. Nah kita nanti silakan dilaporkan karena kita akan lakukan penyesuaian. Karena kemarin waktu saya link yang waktu itu dibagikan, itu beberapa itu masih banyak yang tidak sesuai sebenarnya saya lihat. Jadi saya coba sesuaikan secara manual, saya cari titik koordinatnya di sekolah, di Google sekolah tersebut, saya masukkan titik koordinatnya. Nah cuma untuk ini ya, maksudnya untuk menyesuaikan adalah padahal kita ada di sekolah itu, nah berarti itu perlu dilakukan penyesuaian. Jadi perlu dilakukan penyesuaian terkait titik koordinat itu. Nah titik koordinat ini seperti apa sih? Titik koordinat itu kalau bisa seperti yang sudah disampaikan juga sebelumnya, titik koordinat yang dimaksud ini adalah titik tengah di mana yang disepakati di sekolah tersebut sebagai titik nol presensinya, walaupun juga menggunakan tingkat akurasi yang berbeda-beda tergantung dari perangkatnya juga. Nah makanya kita terapkan sistem radius. Jadi itu tadi. Kalau untuk sementara ini mungkin tidak ada kendala terkait karena di TU-nya ya atau di ruang gurunya, misalnya itu tempat yang disepakati. Kemudian waktu presensi, kenapa jarak saya 5 km gitu? Nah itu kan terlalu jauh. Silakan dilaporkan, atau yang pertama mungkin bisa dicek rekan sebelahnya mungkin apakah sama juga jauh juga. Nah itu nanti dilaporkan. Baru yang nanya lagi itu, belum ada yang pertanyaan. Nah SMP 8 pasti blank tidak ada di web admin sekolah. Oh di daftar itu ya. Nah nanti silahkan di ini aja disampaikan nanti di grup, nanti akan titik koordinatnya, karena berarti titik koordinat SMP 8 pasti blank ini tidak ada.
Kalau sekolahnya sangat terpencil dan gurunya tidak bertempat tinggal di daerah situ bagaimana gitu. Dari Mbak Eca. Oh, ini teman saya nih kayaknya. Oke, ini ada pertanyaan, kalau sekolahnya sangat terpencil dan gurunya tidak bertempat tinggal di daerah itu bagaimana? Nah, itu untuk kebijakan bagaimana? Ya, kalau sementara untuk pada saat absensi kan pada saat jadi Bu Eca mungkin karena ini kondisi WFH jadi bisa menggunakan manual dulu, tetapi kalau sudah nanti melakukan pekerjaannya di sana sudah tatap muka ya presensinya di sana karena pertamanya akan di sana yang ditangkap oleh presensi Bu Eca. Ya, jadi mungkin kemarin sempat nanya sih dia. Jadi ada guru yang baca ini, jadi masih disarankan untuk secara manual untuk hal tersebut. Nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya sebenarnya bisa ditanyakan di grup koordinasi. Jadi saya mohon yang di grup nanti, yang di grup admin presensi sekolah, kalau bisa memang adminnya ya, jadi Bapak Ibu, kalau bisa adminnya, yang mana nanti admin ini yang bertanggung jawab dengan akun present, karena nanti mungkin akan ada istilahnya kayak Bapak Ibu menyampaikan permasalahan, kami akan minta untuk membuka web adminnya untuk melakukan beberapa uji coba seperti itu. Ada pertanyaan mau tanya, kalau misalkan sewaktu-waktu adminnya gitu ya, ganti admin, oke. Ya itu diserahkan sepenuhnya ke masing-masing sebenarnya. Jadi kalau ganti admin nggak masalah, itu dari sekolahnya masing-masing aja siapa admin yang ditunjuk sebenarnya. Yang penting sih ketika pegawai terhubung melalui admin yang baru tadi. Jadi nanti admin baru tadi yang menyampaikan permasalahan tersebut ke grup. Nah, nanti segala pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan di grup itu nanti sebisanya akan kita coba carikan solusinya berdasarkan pengalaman uji coba selama ini. Namun ketika ada ditemukan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, itu akan kami teruskan ke pihak developer. Jadi itu nggak masalah Bapak Ibu. Nanti mungkin sambil jalan aja, nanti saat dicoba, ternyata ada permasalahan ini, itu disampaikan aja. Nanti sebisa mungkin untuk di awal ini mungkin saya yakin nanti akan satu uji coba ya, saat kita mengujinya di awal-awal percobaan ini akan banyak pertanyaan Bapak Ibu yang mana nanti saya bisa diselesaikan sih. Kecuali ada permasalahan teknis ya. Mungkin yang paling umum ya Bapak Ibu, ada sedikit ini pertanyaan yang nanti akan sampai ke kami, yaitu bagaimana kalau tidak punya HP Android, bagaimana jika HP-nya HP Nokia jadul misalnya seperti itu. Nah mungkin akan ada pertanyaan itu, dan saya yakin mungkin oh iya Bapak Ibu saat ini oh iya kenapa saya nggak pengen nanya itu gitu. Jadi kalau yang ada kemarin sih sementara ini kita tetap menyarankan, maksudnya aplikasi ini berjalan berdasarkan sistem requirement yang ada gitu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, ya sebenarnya diarahkan untuk menyesuaikan. Kalaupun tidak bisa menyesuaikan, rasanya ada format surat pernyataan ya. Nah, tapi saya kurang paham nanti untuk surat pernyataan itu ya bukannya apa ya Bapak Ibu, untuk Android sendiri. Untuk yang menggunakan versi 7 ke atas, saya pikir juga sudah tidak begitu tinggi harganya sebenarnya. Jadi mungkin bisa sambil-sambil menggunakan atau menggunakan iPhone. Oh iya, mungkin kalau untuk Android, ada pengguna Android versi 4 itu mungkin bisa install, tapi mungkin akan bisa versi 7 ke atas. Karena versi 5 dan 6 kadang masih ada beberapa permasalahan laporan. Walaupun ada yang bisa, ada yang lancar, ada yang sampai sekarang juga nggak masalah dia pakai versi 5, versi 6 gitu. Nah untuk iPhone, untuk pengguna iPhone itu bukan disarankan ya, karena yang bisa menginstal itu kayaknya versi iOS yang paham
versi-versi tersebut sebenarnya. Jadi untuk penggunaannya aja, saya diinformasikan untuk pengguna iPhone itu sistem requirement-nya ini. Pertanyaan untuk SK pegawai kontrak yang di-input nomor SK kontrak awal atau terbaru. Nah ini sebenarnya input tambahan sih, jadi kalau untuk digunakan sebagai data kontrol untuk masing-masing sekolah sih sebenarnya. Jadi kita secara tidak langsung kita juga membuat database untuk data PTT di sekolah tersebut. Jadi silakan dimasukkan sebenarnya nomor SK-nya kalau bisa SK terakhir. Jadi SK yang terbaru. Nah, ini ada kalau mau konsultasi mengenai absen manual dengan siapa, nanti di grup koordinasi silakan. Apa aplikasinya, apa berlaku untuk semua guru dan tenaga pendidik sekolah tersebut atau hanya berdomain guru PNS saja, karena beberapa sekolah teknik bukan PNS tapi orang sekolah. Jadi tetap dimasukkan, tetap melakukan presensi, datanya tetap dimasukkan semua untuk yang tidak hanya PNS, bahkan kalau untuk yang tenaga pendidik juga. Jadi tidak berarti bukan PNS atau honor sekolah dia tidak perlu memasukkan ini. Karena itu sebagai kontrol Bapak Ibu atau kepala sekolah juga sebenarnya, untuk bisa tahu tingkat kehadiran yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin melihat waktu yang ada ini kita udah lewat ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan udah join. Tadi untuk share slide-nya juga udah. Namun nanti tetap di grup itu nanti semua bahan itu akan kami bagikan. Ya jadi untuk sementara mungkin ini sih yang bisa saya sampaikan. Ini juga lumayan banyak partisipan di sini. Ya ada pertanyaan juga umum, iya. Jadi harus menginstal aplikasi represensi ini untuk bisa untuk bisa tercatat kehadirannya di aplikasi presensi. Jadi seperti itu. Ya, baik. Mengingat nanti akan masuk ke sesi berikutnya karena link join grup yang berbeda ya, jadi berbeda dan pesertanya mungkin juga berbeda. Sedikit saya saja. Oh ya, ini kan semua kecuali Kemenak kalau nggak salah, dari Pak Sabrun. Terima kasih Pak atas jawaban tambahannya pada pertanyaan dari SD 002 Tanah Grogot, dari jawaban dari Pak Sabrun 003 Pasir Belengkong. Terima kasih Pak. Jadi betul semua kecuali Kemenak kalau menggunakan aplikasi presensi Pasir di bawah dari Pemkab Pasir. Bahkan mungkin kalau ada semacam kayak guru SMA kan itu tidak termasuk di bawah Dikbud ya, Dikbud Pasir. Ini teman saya mau ikut join sesi 2. Nanti silakan kalau misalnya ada yang mau menyampaikan hal yang sama ya. Ya jadi seperti itu. Bagaimana dengan data pas daftar awal data tidak ditemukan? Sama seperti tadi, data tidak ditemukan ini apa? Misalnya PNS atau PTT gitu ya. Jadi kalau PTT tentunya di data web admin harus ditambahkan dulu dan diverifikasi. Walaupun dia belum diverifikasi, dia bisa daftar, tapi dia tidak bisa melakukan presensi. Ya. Oke, mungkin kita tutup untuk sesi saat ini. Selanjutnya kita akan lanjut koordinasi di grup. Saya mohon mungkin nanti di grup admin silakan disampaikan permasalahan termasuk yang tadi dari sekolah mana yang tidak ada datanya, itu nanti disampaikan di grup admin. Nanti kami akan sesuaikan, mungkin tidak di lokasinya, nah itu akan kami sesuaikan lagi.
Baik, saya kembalikan ke itu saja mungkin dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir sebelum saya tutup, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa apresiasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan memudahkan. Terus yang kedua, perlu dicermati lagi bahwa pembayaran TPP yang lagi kita bahas saat ini adalah menggunakan 60% menggunakan SKP dan 40% menggunakan ETPP. Jadi memang secara halusnya sebetulnya kita memang memaksa PNS harus menggunakan aplikasi ini. Karena nantinya setelah aplikasi ini berjalan, ini lagi nanti dengan adanya ETPP itu setiap bulan kita tidak perlu merekap lagi tingkat kehadiran. Jadi dengan aplikasi ETPP itu pada akhir bulan kita sudah tahu berapa TPP kita yang mau kita bayar. Jadi kalau masih ada PNS yang menggunakan HP jadul, ya kita sarankan segera berubah ke HP itu, karena nanti akan merepotkan pada saat bayarkan 40% dari absensi tadi itu. Kalau yang bersangkutan terlambat sekian sampai sekian menit itu potongannya berbeda dengan keterlambatan yang 1 jam ke atas atau 1,5 jam ke atas. Jadi nanti produk akhirnya dari e-presensi dan siap kerja SKP adalah adanya ETPP. Nah, dari ETPP itulah nanti Bapak Ibu akan diberikan pembayaran ETPP. Tidak mau membuat SKP juga tiap bulannya, dia juga tidak akan mendapatkan 60% dari TPP. Jadi itu yang perlu kami tekankan Bapak Ibu di awal ini. Jadi pada saat nanti pergub TPP itu sudah jadi dan itu harus dilaksanakan, kita sudah siap. Jadi kita tidak lagi saling menyalahkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran. Kurang lebihnya kami dari BKP SDM dan Mas Arif dari Kominfo. Tidak tahu ini tadi kami sebetulnya dari awal sudah bersurat ke Dinas Pendidikan agar Dinas Pendidikan hadir pada acara ini, tapi sampai kami sudah mau selesai di sesi pertama Dinas Pendidikan belum hadir. Jadi semoga nanti di sesi-sesi berikutnya Dinas Pendidikan ada yang hadir. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.